Halo semuanya, selamat datang di JD Recap. Kali ini kita akan menyaksikan ringkasan film Prey tahun 2022 yang berkisah tentang hadirnya monster predator kelas puncak yang mencoba menguasai bumi. Jadi langsung aja ke ceritanya. Pada zaman dahulu, di sebuah desa yang dihuni suku Comanche, Naru menjalani pagi harinya seperti biasa, yakni mengambil tanaman untuk dijadikan makanan ataupun obat. Setelah selesai mengambil tanaman, Naru mulai melatih kemampuannya melempar kapak dan berburu rusa bersama anjingnya yakni Sari. Rusa yang ia buru tidak tertangkap karena ekor Sari yang terkena jebakan, sehingga Naru lebih mengutamakan keselamatan Sari. Tak lama tiba-tiba turunlah benda langit dari bumi dan kisah pun dimulai. Beberapa saat kemudian, Naru bertemu dengan kakaknya yaitu Tabe. Tabe menceritakan bagaimana masa kecilnya bersama Naru dan perburuan besar pertamanya yang disebut Kuh Tamiya. Naru menceritakan pada kakaknya bahwa ia baru saja melihat sesuatu yang turun dari langit dan berharap kejadian itu sebagai tanda Kuh Tamiya miliknya. It's time. I'm ready for my Kuh Tamiya. You really think you're ready? Kembali ke rumah, Naru bertemu dengan ibunya yang bernama Aruka. Mereka membicarakan tentang pengobatan yang bisa dilakukan, salah satunya menggunakan bunga oranye Totsia. Selain itu, Aruka juga khawatir karena putrinya yang ingin menjadi pemburu. Dengan tegas, Naru mengatakan kalau ia ingin menjadi pemburu karena ia selalu diremehkan orang-orang sekitar. Di lain tempat ada seekor monster dari luar bumi yang turun dari pesawatnya dan mulai melakukan perburuan, yang kita sebut saja namanya Predator. Tabe yang mengetahui bahwa temannya bernama Puhi sedang diserang singa, ia lalu bergegas menyelamatkannya. Walaupun Naru tidak diajak menyelamatkan Puhi, Naru tetap mengikuti Tabe. You could get shot sneaking up like that. Who's sneaking? Puhi akhirnya ditemukan dengan luka parah. Naru dengan kemampuannya mencoba mengobati dengan bunga Totsia yang mampu menghentikan pendarahan. Setelah mengobati, Tabe dan teman-temannya membuat tandu untuk membawa Puhi pulang. I'm coming with you. I can handle the lion. It's not just the lion. Tabe menyuruh mereka kembali pulang, tetapi ia berpisah dari teman-temannya dengan maksud untuk membunuh singa yang menyerang Puhi. Naru yang menuruti perintah kakaknya mengikuti teman-temannya pulang. Dalam perjalanan, Naru menemukan kejanggalan yakni ular yang dikuliti. Dengan cemas, Naru meninggalkan rombongan dan menyusul Tabe untuk memberikan peringatan. I have to warn my brother. Taka, go with her. Setelah bertemu Tabe dan menyampaikan pesan, Naru diajak Tabe ikut berburu singa. Saat Naru bersiap-siap di atas pohon, tiba-tiba seekor singa melompat ke atas pohon. Naru yang baru pertama kali menghadapinya, berusaha menghindari serangan singa itu, dan tak sengaja ia terpeleset lalu jatuh pingsan. Naru yang terbangun dari pingsannya kini sudah berada di rumah, sedangkan Tabe berhasil membunuh singa tersebut. Tabe lalu mendatangi Naru dan ia tidak memberikan izin sama sekali pada adiknya untuk berburu karena dirasa Naru tidak memiliki skill berburu yang baik. You tried it. You couldn't bring it home. Di pagi hari, Naru yang bertekad menunjukkan pada kakaknya bahwa ia mampu berburu dan akan menemukan sesuatu yang menurutnya janggal. Selama perjalanan, ia melatih kemampuan melempar kapak, bahkan melakukan upgrade kapaknya dengan tambahan tali agar mudah diambil setelah dilempar. Di lain tempat, Predator sedang memperhatikan serigala berburu kelinci. Karena dirasa serigala adalah hewan yang tangguh, Predator lalu mencoba melawannya. Dan tentu saja serigalanya kalah karena teknologi yang dimiliki oleh Predator. Naru kemudian menemukan sebuah tempat yang berisi banyak bangkai kerbau. Anehnya, semua kerbau mati dalam kondisi dikuliti. Melanjutkan perjalanan, Naru tidak sengaja masuk ke dalam lumpur hisap.
Dengan tenang, ia melemparkan kapaknya pada sebatang pohon tumbang dengan harapan kapak yang sudah diikatkan tali itu dapat ditarik sehingga ia keluar dari lumpur hisap. Setelah keluar dari lumpur hisap, dia bertemu dengan beruang besar dan menyiapkan panahnya untuk menjadikan beruang itu sebagai kutamia pertamanya. Sayang sekali, tali panah yang ia miliki tiba-tiba lepas, dan beruang yang mengetahui hal itu langsung mendatanginya. Untung saja ada Sari yang mengalihkan perhatian beruang. Namun entah bagaimana, tiba-tiba beruang berbalik dan mengejar Naru. Dengan sigap, Naru berlindung di balik akar pohon untuk menghindari serangan beruang. Beruang yang tadi awalnya menyerang Naru, kini berhenti karena merasakan ada sosok yang lebih kuat, dan ternyata itu adalah predator yang selama ini mengikuti Naru. Dari situ terjadilah pertarungan antara predator dan beruang, hingga akhirnya beruang pun berhasil dikalahkan. Memanfaatkan kesempatan itu, Naru pergi secepat mungkin untuk menghindari serangan predator. Tak disangka, ia justru bertemu dengan teman-temannya yang disuruh Taabe untuk mencari Naru. Dengan keadaan tangan terikat, Naru berjalan pulang. Saat sedang beristirahat, tiba-tiba muncullah predator dan mulai melakukan penyerangan yang tentu saja tidak ada yang selamat kecuali Naru. Naru yang kini seorang diri mencoba menyelamatkan dirinya berlari ke hutan. Tadi sengaja ia terkena jebakan dan harus berpasrah diri menunggu ajalnya. Tapi takdir berkata lain. Jebakan itu ternyata dipasang oleh para bandit dan mereka menaruh perangkap itu karena ingin menangkap predator. Sesampainya di tempat para bandit, selain Naru, ternyata ada pula Taabe dan Sari yang juga ditangkap oleh para bandit. Taabe dan Naru yang dijadikan umpan dengan cara diikatkan di sebuah pohon agar predator muncul dan para bandit akan menangkapnya. Justru yang terjadi malah sebaliknya. Predatorlah yang memburu para bandit dan tidak membunuh Taabe ataupun Naru. Karena predator bertujuan untuk mencari pemburu terhebat dan menantangnya, bukan memburu ataupun membunuh umpan. Setelah Taabe dan Naru membebaskan diri, mereka membagi tugas. Taabe mencari kuda dan Naru menyelamatkan Sari. Di kemah para bandit, Naru bertarung melawan bandit-bandit dan melepaskan Sari. Saat Naru sedang mengobati dirinya, seorang bandit menghampirinya dan meminta agar diobati dengan imbalan akan mengajarkan Naru menggunakan pistol. Naru lalu memberikan bunga Totsuya pada bandit tersebut, dan saat predator datang, Naru menyadari bahwa predator itu tidak mampu melihat musuhnya yang masih hidup dengan memakan bunga Totsuya. I can't see it. Taabe yang datang sambil menaiki kuda mencoba melawan predator. Dengan kombinasi kakak beradik, mereka mampu menyudutkan predator. Merasa akan kalah, predator itu menggunakan teknologi penghilang diri. Naru lalu mengajak Taabe melarikan diri karena ini saat yang tepat. Tapi Taabe tidak sependapat karena Taabe sudah menjadi target predator dan jalan ini adalah jalan terakhir yang dapat dilakukan Taabe, yakni berjuang sampai akhir. This is as far as I go. No more. Sambil berat hati, Naru bangkit lalu meninggalkan saudaranya dan membuat strategi memburu predator. Naru pun membuat siasat mengalihkan perhatian predator dengan cara membunuh salah satu bandit, lalu ia dapat mengambil topeng predator itu. Naru yang telah menyiapkan semuanya akhirnya berani melawan predator. Dengan hebat, Naru yang sudah mengetahui semua kebiasaan bertarung predator mampu mengimbangi kemampuan predator itu. Di akhir, Naru mencekik predator itu dan mengarahkannya ke pasir hisap. Sesuai rencana Naru, predator itu mengeluarkan senjata panah dan berniat menembak Naru. Namun, yang terlupakan oleh predator bahwa topeng yang telah diambil Naru
merupakan penunjuk target dari panahnya yang ternyata diarahkan tepat di kepala predator dan predator pun tewas. Dengan lelah, Naru kembali ke desa sambil membawa kepala predator serta pistol milik bandit. Ia memperingatkan bahwa saat ini tidak aman untuk tetap tinggal di sini dan harus pergi mencari tempat lainnya. Dan film pun selesai. Gimana kalau kalian jadi Naru? Takut? Marah? Apapun itu, kalian harus menghadapi dengan berani. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Tonton juga film-film seru lainnya dari JD Recap. Sampai jumpa!